Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. An Aisyah ummul mukminin, silakan. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat saja, angkat. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة في النوم. أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. Hadis yang kita bicarakan menjelaskan tentang tata cara wahyu yang sampai kepada Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Kadang-kadang dengan perantaraan mimpi, kadang-kadang dengan perantaraan malaikat Jibril, kadang-kadang dengan sesuatu yang diilhamkan kepada benak hati dan ingatan Rasulullah, yang sehingga dengan baginda sanggup untuk menerjemahkan dan menyampaikannya kepada umat. Kadang-kadang ya'tini mithlu salsalatil jaras, nanti dengan keterangan yang akan datang. Jadi dengan salsalatul jaras, lebih kurangnya bunyinya seperti dengan kita waktu kita memprint sesuatu, lebih kurang seperti itu. Itu salsalatul jaras. Yang selepasnya itu Nabi kita akan langsung menyampaikan wahyu Allah kepada mereka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Jadi kalau dengan rumusannya tadi itu tadi yang paham. Tapi Nabi kita boleh baca. Nabi kita akan sampaikan maksud dan tujuan daripada wahyu Allah yang disampaikan pada detik itu. Jadi kadang-kadang dengan perantaraan mimpi, kadang-kadang ilham, kadang-kadang mubasyaratan. Wa kallamallahu Musa taklima ma qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha ila akhiril ayat. Yang kadang-kadang dengan perantaraan malaikat Jibril, yang kadang-kadang dengan salsalatul jaras yang akan kita riwayatkan di dalam hadis. Jadi sebagai permulaan daripada wahyu Allah, apakah kira-kira langsung saja, derek saja dengan baginda menerima wahyu Allah dengan perantaraan malaikat Jibril? Tidak. Permulaan wahyu kepada Nabi itu bermula dengan mukaddimahnya selama tidak kurang daripada 6 bulan. Mimpi-mimpi positif yang dimimpikan kepada Sayyiduna Rasulullah. Tiap mimpi yang Nabi kita mimpikan di waktu tidur, ja'a mithlu falaqis subhi, akan datang keterangannya atau juga dengan maksud tujuannya di siang hari. Tiap yang Nabi kita mimpikan di waktu malam akan terbukti di siang hari. Yang semacam itu selama tidak kurang daripada 6 bulan. Qala ar-ru'ya as-salihatu bin-naum. Terus. Falaqis subuh, suasana terang benderang di waktu pagi. Jadi tiap yang Nabi kita mimpikan di waktu malam, terjemahannya, maksudnya, tujuannya akan nampak kelihatan di siang hari. Sebagaimana dengan suasana yang terang benderang, segala sesuatunya akan nampak dan kelihatan. Seperti itulah juga dengan yang Nabi kita mimpikan. Tidak semacam ada dengan mimpi kita. Kadang-kadang kita mimpi kawin, bangun, astagfirullahaladzim, cari bini tak ada. Itu takat mimpi saja. Padahal kita tadi sudah melamar. Kemudian setelahnya itu kita sedang bersanding. Kemudian selepas itu kita sedang menyuapi dia. Kemudian dengan si istri juga sedang merasa diangkat oleh suaminya. Yang pada waktu mereka sedang berada di bilik tidur, ternyata dengan suara petir atau juga dengan suara hujan. Terkejut, tengok samping menyamping, bini tak ada. Hilang. Itu tak lebih daripada ahlamut ta'ir. Tidak lebih daripada mimpi. Baginda tidak semacam itu. Yang Nabi kita mimpikan di waktu malam, kalau mimpi kawin, siang harinya akan kawin. Itu misal saja. Kalau di waktu tidur mimpi dapat duit, di siang hari akan dapat duit. Kalau pada malam hari tadi itu mimpi pergi ke Mekah, memang pada siang harinya itu dia akan pergi ke Mekah. Itu makna ja'a mithlu falaqis subhi. Kemudian summa حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء ويتحنث فيه وهو يتعبد الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزوج بذلك. قال ثم حبب إليه الخلاء. Kemudian dengan baginda lebih seronok dan lebih berminat untuk menyendiri. Al-khala al-ikhtila'i bi rabbih. Jadi mengabdikan diri di tempat yang tertutup, jauh daripada hiburan, jauh daripada keramaian, yang dengan baginda. Di mana saja Nabi kita mengabdikan diri yang semacam itu, qala yatahannasu wa ta'abbudul layali zawatil adad
beribadah dalam jangka beberapa malam, beribadah dalam jangka beberapa hari. Saat ketika Nabi kita mengabdikan diri di sebuah tempat yang disebut dengan Ghar Hira, yang itu adanya di Jabal Nur. Jadi dengan Jabal Nur, jarak ukurannya dengan tanah suci Mekah tidak kurang daripada 4 km dari Mekah. Di sana dengan sebuah gunung yang masyhur, di mana dengan baginda memanjat dan juga mendaki gunung tersebut, di atasnya terdapat sebuah gua yang disebut dengan Ghar Hira, yang kadang-kadang Nabi kita duduk di sana sampai sekian hari. Kalau dengan perbekalan beliau untuk keperluan sehari-hari sudah habis, Nabi kita akan turun untuk mengambil bekalan kembali daripada Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha. Jadi yakhlu bi Ghari Hira yatahannasu, beribadah. Makna daripada tahannus ditafsirkan wa huwa ay tahannus at-ta'abbudul layali, mengabdikan diri dalam beberapa malam zawatil adad dengan hitungan dan bilangan yang tertentu. Qabla ayyan zi'a, sebelum Nabi kita kembali bertemu kembali dengan keluarga, wa yatazawwadu lidzalik, dan Nabi kita mempersiapkan perbekalan kembali untuk kembali mengabdikan diri di sana. Jadi kalau kita ingin dapat ilmu, kalau kita ingin mendapatkan ma'rifat, kalau kita ingin mendapatkan ilham, mau tidak mau, yang paling tidak dengan kita mengabdikan diri, yang paling tidak dengan kita menyendirikan diri. Kalaulah dengan kita masih bersama dengan orang ramai, masih bersama dengan masyarakat, masih bersama dengan rakyat, paling tidak dengan kita sebagai insan sufi, kainun bain, kain bersama orang ramai, kain di khalayak orang ramai, tapi bainun terputus dan jauh daripada alam dan juga daripada dunia mereka dalam hati. Hati kita dengan Allah, jasmani kita dengan makhluk. Paling tidak kita semacam itu. Kalau boleh seperti dengan Pak Sumit di Kedah, yang dengan beliau di tempat peribadatan beliau, begitu juga dengan ulama-ulama kita yang beruzlah. Ya paling tidak dengan kita di musim sejuk, kita beruzlah untuk sementara waktu, beruzlah dalam selimut, yang dengan kita bertafakur, jangan tidur, dengan kita dalam selimut dengan zikrullah. Kalau tak boleh bangun pun banyak beristighfar di waktu sahur. Walil asar wabil asarihum yastaghfirun. Jadi di antara daripada obat yang mujarab untuk kita mencapai segala hasrat dan keinginan yang segala sesuatunya akan dimudahkan Allah, banyak beristighfar di sepanjang waktu. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebanyak mungkin. Yang kadang-kadang pada Nabi kita duduk dihitung istighfar Nabi tidak kurang daripada 70 kali. Yang kadang-kadang tidak kurang daripada 100 kali. Wa qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Untuk apa saja Nabi kita beristighfar? Supaya dengan hajat kita kabul, hasrat keinginan kita tercapai. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa yarju ila Khadijata fa yatazawwadu limithliha. Kemudian Nabi kita balik kembali untuk mendapatkan perbekalan yang seumpamanya hatta ja'ahul haqqu, setelah 6 bulan. Al haqqu ay min indillah. Al haqqu ay wahyu. Sampai Nabi kita menerima wahyu Allah yang pertama dengan firman Allah yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, pada waktu Nabi kita sedang berada di dalam gua Hira. Faja'ahu malak faqala iqra qala ma ana biqari'in qala fa akhadhani faghaffani hatta balagha minni al-jahda thumma arsalani faqala iqra fa qultu ma ana biqari'in فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني جهدا ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ. Jadi tidak kurang daripada 3 kali. Seketika dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemuin oleh malaikat, ja'ahul haqqu ayil amrul haq, dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba dengan malaikat yang berkenan tadi itu memerintahkan Nabi kita untuk membaca. Qala qra qala ma ana biqari'in. Karena memang Nabi kita tidak boleh membaca.
atau tidak tahu apa yang harus dibaca, apa yang harus diucapkan. Jadi Nabi kita mengatakan, ma'ana biqari'in, itu bukan ingkar. Bukan karena Nabi kita tidak mau, bukan karena Nabi kita tidak berkenan. Justru memang tidak tahu apa yang harus dibaca dan apa yang dimaksudkan oleh malaikat pada waktu itu. Fa'akhadani faghattani, maka dengan aku dipeluk kuat oleh malaikat hatta balagha minni al-jahad, al-jahad makna al-masyaqqah, sampai dengan aku menjadi letih. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Mungkin yang kita tanyakan di sini, bagaimana dengan malaikat yang memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa hari itu? Sedangkan dengan kekuatan daripada malaikat, dengan sehelai sayap malaikat saja sanggup untuk menghancurkan dunia dengan isi-isi. Dunia terangkat hanya dengan sehelai sayap daripada malaikat Jibril alaihissalam. Bagaimana pada waktu Nabi kita dipeluk, Nabi kita masih hidup? Kenapa Nabi kita tidak musnah? Kenapa Nabi kita tidak binasa? Ulama mengatakan, yang pada waktu Nabi kita dipeluk oleh malaikat, malaikat tidak menampakkan kekuatan jasmaninya dengan bentuk ciptaan Allah yang semula jadi. Jadi kalau dengan bentuk ciptaan Allah yang semula, memang tidak akan sanggup. Sekuat apapun Sayyidul Awwalina wal Akhirin, Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jelas Nabi kita tidak akan sanggup untuk menahan pelukan yang begitu kuat daripada malaikat Jibril. Jadi dengan malaikat Jibril, dengan jelmaan pada kali yang pertama, bukan dengan khilqah malaikiyah, tapi dengan khilqah basyariyah, entah dengan rupa sebagaimana apa tidak disebutkan dalam riwayat, yang secara kesimpulannya kekuatan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih sanggup untuk bertahan, yang walaupun Nabi kita letih, balagha minal jahdu, yang walaupun Nabi kita keletihan pada waktu itu. Kami yang kedua, arsalani, kemudian dibebaskan, dilepas, yang pada waktu itu Nabi kita diminta kembali untuk membaca, ternyata dengan gambaran yang sama, sampai pada kali yang ketiga, summa arsalani faqala qra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Sudah pernah saya sebutkan di sini. Mungkin elok juga kalau kita memulangkan majelis, kalau pada waktu kita mengadakan pengajian, kalau pada waktu kita memberikan motivasi kepada mahasiswa dan mahasiswi. Kenapa dengan ayat yang pertama yang diturunkan kepada Nabi itu bermula dengan Iqra? Sebab segala sesuatu, problem umat, masalah apa saja akan teratasi dengan Iqra. Kalau itu problemnya ekonomi, teratasi dengan Iqra. Problemnya politik, teratasi dengan Iqra. Problemnya sosial, teratasi dengan Iqra. Rumah tangga dengan Iqra. Keluarga dengan Iqra. Politik dengan Iqra. Apa saja yang kita hadapi akan teratasi. Yang seketika dengan kita membaca, tidakkah dengan kita mendengar dengan firman Allah yang selanjutnya, Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam dengan perantaraan qiraah, fa'lam dengan perantaraan membaca, annahu la ilaha illallah. Sebelum kita dituntut untuk kita mengenal Allah, kita dengan dunia ma'rifat, kita dengan dunia ilmu, kita dengan dunia syariat, kita dengan dunia hukum, itu berpunca dan bermula daripada fa'lam. Fa'lam bermula daripada Iqra. Saat ketika dengan umat Islam mau membaca, insya Allah segala problem umat akan teratasi. Jadi kata Syekh Muhammad Ghazali rahimahullahu ta'ala, ummatuna la taqra. Umat Islam tidak membaca. Yang membaca la yafham. Yang paham tidak mengamalkan. Yang mengamalkan tidak ikhlas. Itulah problem yang sudah kita hadapi. Umat Islam tidak membaca. Walladzi yaqra'u la yafham. Walladzi yafhamu la ya'mal, walladzi ya'malu la yukhlis fi amalihi. Itu perkataan daripada almarhum Syekh Muhammad Ghazali rahimahullahu ta'ala. Qala, saat ketika dengan ayat tadi itu dikumandangkan kepada Sayyidul Awwalina wal Akhirin, Nabi kita kembali yarjufu fuaduhu dengan hati yang gemetaran. Tuh, yarjuf fuadu ay qalbuh. Padahal ala Khadijah binti Khuwailid, istri yang tercinta, istri yang paling setia, yang walaupun dengan jarak umur yang berbeda, usia Nabi tidak lebih daripada 25, usia Sayyidatuna Khadijatul Kubra tidak kurang daripada 40, tapi Masya Allah Tabarakallah,
sanggup untuk meredakan suasana, menenangkan hati dan batin. Faqala zammiluni, selimuti aku. Kemudian Nabi kita diselimuti hatta zahaba anhul khawfu ar-ra'u ayil khawfu, sehingga hilang rasa ketakutan dan gemetaran daripada hati Nabi. Jadi biasanya orang yang ketakutan itu kalau diselimuti, insya Allah dia akan merasa lega. Seperti kalau tidak terbukti, anak kita kalau pada waktu dia ketakutan kan kita peluk dari dia. Bergigil ketakutan. Jadi dengan kita tarik tangannya, begitu kita peluk dia pun sudah merasa aman dalam pelukan kita. Seperti itu juga yang Nabi kita lakukan, yang pada waktu itu Nabi kita diselimuti oleh Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Faqala li Khadijah. Kemudian Nabi kita bercerita, akhbarahal khabar, laqad khasyitu ala nafsi. Aku khawatir sekali dengan kesehatan dan keselamatanku. Khadijatul Kubra mempunyai suatu pengamatan yang tidak dimiliki oleh wanita-wanita setempat atau dengan wanita-wanita dunia dewasa ini. Saat ketika dengan Nabi kita bercerita, saya khawatir kalau aku akan binasa. Khadijah mengatakan, kalla, tidak. Kalla wallahi ma yuhzikallahu abada. Allah tidak akan mengecewakan, tidak akan menghinakan dan menganiayamu selama-lamanya. Kenapa? Sayyidatuna Khadijatul Kubra mengistimbat perkataan tadi itu karena dengan beberapa alasan. Satu, sebab dengan Anda tatasilur rahimah, senantiasa menyambung dan menjalin hubungan silaturahmi, wa tahmilul kalla, dan memberikan bantuan kepada orang yang lemah, wa taksibul ma'dum ayil fakir, dan memberikan biaya santunan hidup kepada orang-orang miskin. Taksib memberikan kasab. Kasab artinya pencaharian. Al-ma'dum bermakna al-fakir, al-kal bermakna al-ajiz. Wa tuqrid dhaif, memberikan jamuan kepada tetamu. Artinya, kalau dengan seseorang itu dengan silaturahmi yang terjalin, bantuannya kepada fakir miskin, santunannya kepada yatim piatu, begitu juga dengan layanannya kepada para tetamu, insya Allah akan terelak daripada segala malapetaka. Itulah yang diistinbat oleh Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Wa tu'inu ala nawaibil haqqi. Nawaibil haqq tengok di bawah hawadith al-haqqah, problem, bencana alam, seumpama dengan gempa bumi, yang mati lemas, yang dilanda musibah, yang diuji Allah, yang senantiasa dengan baginda memberikan santunan dan bantuan kepada mereka-mereka yang dilanda musibah, yang mendapatkan bencana daripada alam Allah. Qala fantalaqat bi Khadijatu. Kemudian dengan Sayyidatuna Khadijatul Kubra, intalaqat bi ay zahabat bihi, membawa Nabi kita pergi untuk menemui Waraqah ibn Naufal ibni Asad ibni Abdul Uzza, yang itu adalah merupakan sepupu Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha. Wa kana mar'an tanassara fil jahiliyati, dia adalah salah seorang yang berpindah daripada jahiliyah kepada agama Nasrani, yang menganut, yang masuk agama Nasrani. Yaktubul kitab al-Ibrani, beliau menulis kitab Ibrani daripada bahasa Ibrani kepada bahasa Arab. Yaktubu minal injili bil ibraniyyati ma sya'allahu ayyaktub, dengan mengalihkan bahasa, dengan menerjemahkannya. Wa kana syaikhan kabiran qad ani, kebetulan dengan sepupu daripada Sayyidatuna Khadijah yang bernama Waraqah bin Naufal tadi itu sudah buta. Faqalat Khadijatu ya bana ammis ma' min ibni akhi, wahai anak saudaraku, wahai anak pak saudaraku, maksudnya wahai sepupuku, coba dengar daripada anak saudaramu, maksudnya daripada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Waraqatu ya bana akhi, wahai anak saudaraku, itu talattupan wa taqdiran wa ikraman wa ta'ziman minhu. Jadi tidak mesti dengan yang berkenan tadi itu adalah keponakannya. Begitulah juga kita dengan kanak-kanak. Mungkin kita katakan ya ibni, mungkin kita katakan ya akhi, mungkin kita katakan ya ukhti. Jadi tidak ada rasa sensitif kalau dengan kita mengatakan saudara-saudaraku, saudara saya yang tercinta, saudara saya yang saya hormati, akhikum, akhukum billah, atau ini hadiah daripada saudaramu, atau hadiah daripada adikmu. Jadi tidak mesti ada hubungan keluarga antara kita dengan yang lain. Seperti dengan Syekh Ujail, yang pernah bertemu dengan Syekh Ujail
pada waktu itu dengan beliau kita pernah mengadakan pertemuan dengan beliau. Kalau tak salah pernah kita bawa beliau ke rumah Peneng di Haisabe, dan juga pernah saya bawa ke rumah Kedah yang sedang diperbaiki, dan pernah juga dengan beliau kita bawa ke rumah Melayu, bed Melayu. Jadi pada majelis yang terakhir di sini pada tahun 98. Pada waktu itu kita mengadakan majelis kilat, pengajian kilat selama 4 hari dengan majelis yang kita bagi nama Majlis Al-Banjari bersama Majlis Al-Banjari selama 4 hari. Jadi pada waktu itu kita jemput Syekh Ojail untuk bersama kita. Masya Allah, tabarakallah. Yang walaupun dengan usia beliau yang sudah lanjut, yang walaupun dengan usia beliau yang sudah tua, tapi ternyata dengan beliau mempunyai suatu daya ingatan yang luar biasa. Jadi kadang-kadang dengan beliau, saat ketika mengkhitab kita, beliau katakan, ya ibni. Apakah kita anak kandung beliau? Tidak. Tidak ada problemnya kalau dengan kita mengatakan kata-kata yang seumpama itu. Begitu juga kita dengan saudara kita, yang walaupun tidak ada hubungan darah antara satu sama lain, tidak mengapa kita dengan ucapan yang sedemikian rupa. Qala yaqulu ya bana ahi, madza tara? Apa saja yang kau tengok? Apa saja yang kau saksikan? Fa akhbarahu, silakan. صلى الله عليه وسلم ما رأى فقال له ورقة هذا ناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جزعا ليتني أكون hayya. Jadi saat ketika diperkenalkan apa saja yang kau tengok, apa saja yang kau temui, apa saja yang kau rasakan, setelah diceritakan istilah Mesir daripada tak sampai kepada assalamualaikum. Tuh kena tahu istilah itu apa saja. Tak sampai pada assalamualaikum. Maksudnya dengan kita rentetkan senarai cerita itu dari awal sampai akhir. Jadi daripada tak kita ketok pintu, tuh tak. Assalamualaikum, kita balik. Jadi mananya rentetan daripada cerita atau juga dengan ucapan yang kita ucapkan dan juga yang diucapkan oleh yang menjemput dan juga yang menerima kedatangan kita, itu semuanya kita sampaikan. Jadi saat ketika diceritakan, maka dengan jawabannya, Anda terlantik sebagai Nabi dan Rasul, aku hidup. Ya laitani aku nahayyan. Bahagianya aku kalau pada waktu Anda diusir dan dikeluarkan daripada tanah suci Mekah, aku hidup dapat bersamamu pada waktu itu. Jazaan, dengan rasa sedih dan duka. Sayang. Lebih kurang macam itu. Sayang. Astagfirullahaladzim, sayang. Pada waktu ente nanti diusir dari Mekah, yang pada waktu itu aku sudah tidak ada lagi. Sayang, sangat disesalkan. Itu mana laitani jazaa. Itu istilahnya. Sangat disesalkan sekali. Yang kalau pada waktu Anda diusir, yang kalau pada waktu Anda dikeluarkan daripada tanah suci Mekah, aku tidak ada pada waktu itu. Qala yukhrijuka qaumu. Maka Nabi kita saat ketika mendengar dengan keterangan yang sedemikian rupa, Nabi kita bersabda, "Amukhrijiyahum?" Apakah tega dengan mereka akan mengusir aku nanti pada waktu itu? Amukhrijiyahum, istifham ingkari. Mungkinkah dengan mereka akan usir aku daripada tempat kelahiranku, daripada tempat kediamanku? Jangan heran, jangan risau. Bukan merupakan satu perkara yang aneh. Yang kalau pada waktu dengan kita tujuan kita adalah kebenaran, tujuan kita itu adalah yang hak, tujuan kita itu adalah hukum Allah, tujuan kita itu adalah syariat Allah. Jangan heran kalau sampai dengan kita akan dikucilkan, kalau sampai dengan kita akan diusir, kalau sampai dengan kita akan dikeluarkan. Yang semacam itu sebagai peringatan Allah kepada baginda sebelum Nabi kita diusir daripada tanah suci Mekah, itulah dia dengan Nabiullah Adam yang ditemui atau yang dipertemukan Allah kepada Nabi pada perjalanan Isra Mi'raj. Ulama mengatakan di antara daripada hikmah Nabi kita dipertemukan pertama kali dengan Nabiullah Adam di langit yang pertama, itu tidak lebih daripada untuk memberikan bahasa isyarat sebagaimana dengan terkeluar daripada surga, tempat kediaman yang paling dicinta, Anda pun juga akan terusir daripada tempat kediamanmu. Sebagaimana dengan Nabiullah Yusuf yang seketika dengan beliau kembali, yang seketika dengan beliau menjadi Azizul Misra, penguasa Mesir pada waktu itu, ternyata dengan anak saudara beliau yang memohon ampun dan maaf, beliau mengatakan la tatriba alaikumul yaum ghafarallahu li wa lakum wa huwa arhamur rahimin. Apa bedanya isyarat Nabi kita bertemu dengan Nabiullah Yusuf
yang akan Nabi kita temukan nanti setelah perjalanan hidup sampai sekian tahun, yang pernah dialami oleh Nabiullah Yusuf pun juga akan dialami oleh baginda. Nabiullah Yusuf mengatakan kepada sanak saudara beliau, la tatriba alaikumul yaum, tidak ada problem. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keampunan daripada Allah. Baginda pada tahun yang ke-8, pada hari penaklukan kota Mekah, qala sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nas, ma dhannukum anni fa'ilun bikum, apa yang akan kulakukan kepada kalian? Mereka mengatakan, akhun karim wa banu akhin karim. Qala sallallahu alaihi wasallam, idhabu fa antumut tulaqa, pergilah semuanya ku bebaskan. Itu isyarat saat ketika dengan perjalanan Isra Mi'raj sebelum Nabi kita ke Madinah. Kalau dengan Nabiullah Yusuf kembali, Nabi kita pun juga kembali ke tanah suci Mekah pada tahun ke-8 Hijriah. Itu makna amukhrijiyahum, apakah mereka nanti akan usir aku? Qala na'am. Lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bi ila udiya. Tidak ada seorang pun yang membawa ajaran seperti dengan ajaranmu, melainkan dia akan dimusuhi. Wa ayyudrikni yaumuk, kalau aku menemukan hari itu, ansuruka nasran mu'azzaza, aku akan membela kamu sehebat-hebatnya, nasran qawiyya. Summa lam yanshab, tak begitu lama Warakah ibnu Naufal pun juga dipanggil Allah, wa fataral wahyu, dan wahyu pun juga terputus, tertangguhkan pada waktu itu. Ibnu Syihab yaqulu akhbarani Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwasanya dengan Sayyiduna Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhuma mengatakan, bahwa yuhaddisu an fatratil wahyi, keterangan yang disebutkan di dalam wa fataral wahyu, tengok hasyah di dalam, tabasa, tertahan, tertangguhkan dalam jangka 3 tahun, dalam jangka 2 tahun, dalam jangka 40 hari, dalam jangka 15 atau 3 hari, khilaf di kalangan ulama, yang sehingga dengan kerinduan baginda Nabi, dengan risau, dengan hati yang gundah, yang sehingga Nabi kita pernah bercadang, qala yazhabu ila ru'usil jibali fayakadu yulqi nafsahu minha, hampir-hampir Nabi kita akan melemparkan jasad dan jasmani beliau daripada puncak gunung. Kenapa? Sebab karena Nabi kita merindukan malaikat yang pernah menemui beliau di Ghari Hira. Jadi wahyu Allah setelah turun 5 ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu terputus dalam jangka beberapa waktu. Tidak ada riwayat yang secara pasti apakah 3 tahun, 2 tahun setengah, 3 bulan, 15 hari, keterangannya disebutkan di bawah. Faqala fi hadithihi bainama ana amshi, setelah peristiwa yang tadi itu, ketika dengan aku berjalan, istami'tu sautan minas sama, tiba-tiba dengan aku mendengar suara daripada langit, seruan daripada atas. Farafa'tu basari, maka dan kau menadahkan pandanganku ke atas langit. Fa'idhal malakul ladzi ja'ani bi Hira, tiba-tiba dengan malaikat yang menemui aku di dalam gua Hira, duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Ente cukup membayangkan kalau pada waktu nanti akhwat balik, tadi saya tidak menakut-nakutkan, saya juga takut. Kalau pada waktu balik ke rumah, ternyata begitu buka pintu rumah, ada dengan seorang laki-laki yang dengan kepalanya tergantung dengan bumbung, sedangkan dengan kakinya ada di bawah. Macam itu. Itu kira-kira macam mana? Saya rasa bukan akhwat yang takut, kita pun juga akan lari. Dhaqat alaihimul ardu bima rahabat. Takkan kecukupan tanah, kita lari. Nah, itu macam mana? Kalau kebetulan dengan malaikat yang duduk di atas kursi tadi itu sampai sanggup memenuhi antara langit dan bumi. Itu yang Nabi kita tengok, Nabi kita menggigil ketakutan lagi saat ketika menyaksikan malaikat pada kali yang kedua. Qala faraja'tu, ru'ibtu, aku ketakutan. Faqultu zammiluni zammiluni. Fa anzalallahu azza wa jalla, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Ini elok nih ayat dibaca kepada kawan-kawan yang selimut terus tiap pagi. Ya ayyuhal muddatsir, qum idhab ilal kulliyah. Musim sujud dalam selimut tak keluar-keluar. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, peperiksaan sudah habis. Jadi nikmatnya hidup di musim sujud dalam selimut, di musim panas. Kebetulan dengan kita sudah cuti. Jadi masa pengajian kita
Bukan musim panas ya. Cuti musim panas, musim sejuk. Musim panas. Nah, musim panas tidak ada. Jadi kalau musim dari mulai bulan 1, 2, 3 itu sudah mulai panas, tapi belum sampai ke musim panas. Dari musim semi bulan 5 dan seterusnya itu dengan kita sudah cuti. Musim sejuk mulai lagi dengan kita mengadakan pengajian daripada bulan 10 sampai peperiksaan yang kedua. Zamiluni fa anzalallahu azza wa jalla ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, qum fa anzir, bangkit dan berikan peringatan kepada umatmu. Wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza, berhala, patung, fahjur, tinggalkan. Bersihkan pakaianmu, bertakbir kepada Allah, tinggalkan berhala, tinggalkan patung. Fahamiyal wahyu, asal daripada hamiyah di makna panas. Wadadaba'a, suasana sudah mulai hangat. Dari waktu ke waktu, dari saat ke saat, dari tempat ke tempat, senantiasalah dengan baginda menerima wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Silahkan hadis yang kedua.